Ya nih Mas Pablo Escobar. Halo. Ya, Ini kita para jomblo-jomblo ini minta tips-tips untuk melupakan mantan apa itu mantan istri, mantan pacar itu gimana? Tips-tips untuk menghilangkan rasa sedih, luka dan duka ketika berpisah dengan mantan. Istilahnya bahasa Inggrisnya itu move on. Gimana tuh? itu mudah sekali. Asalkan dengan niat. Hmm. Kita perlu refreshing. Refreshing itu kita cari hiburan. Untuk kan kita sakit, supaya nggak sakit kita butuh kesenangan, yaitu refreshing. Refreshingnya seperti kita ke pegunungan, ke kemuning, dia menenangkan di situ, apa ke pantai, apa ke resto, apa kemana dan lain sebagainya. Kalau urusan untuk patah hati itulah jalannya. Tapi orang itu beda-beda sih untuk cari untuk menenangkan soal patah hati sih. Tapi ada yang sama, ada yang beda, tergantung kitanya cara menyikapi sebuah rasa yang pernah kita alami di masa lampau, masa lalu itu. Ya kita jalanilah kita untuk melupakan rasa sakit, depresi. Ya kita gunakan untuk ngedim, apa untuk memancing, itulah. Oh ya, untuk bagi yang udah berumah tangga nih gimana Mas Pablo cara menyikapi mertua atau masih terpaksa harus tinggal bersama mertua? Itu gimana ini tipsnya untuk para kaum madam? Kadang orang tua itu ada yang mengatur kita, ada yang mendukung kita. Kalau yang mengatur kita itu kita mengambil kesimpulannya yang terbaik yang mana, yang tidak baik yang mana. Tergantung cara bicaranya orang tuanya seperti apa. Nah kita mengambil kesimpulannya yang baik yang mana, yang tidak yang mana. Tergantung cara bicaranya aja sih. Kalau kita nggak tahan tentang ucapan orang tua, ya kalau kita ngekos apa beli kontrakan. Kalau beli kontrakan kita harus menyisakan gaji, ya Pak, menyisakan gaji. Bagi yang berkeluarga kan bisa bergotong royong, sebagian untuk makan, sebagian untuk menabung akhir tua, sebagian untuk mengasur kontrakan, itulah. Tapi kalau yang belum berkeluarga ya cukup lihat gajinya dulu. Kita cukup untuk mengatur rumah, apa kita ingin ngekos dulu, ya itulah. Oh ya Mas Pablo, kalau Ya, untuk para jomblo yang belum punya pacar atau istri itu cara mencari istri idaman yang siap-siap diajak susah tuh, siap-siap diajak susah, siap-siap diajak kerja keras itu gimana tuh tipsnya? itu kita harus
tahu karakter, sifatnya, terus hobi, latar belakangnya seorang yang kita cintai, yang kita sayangi, semuanya, sampai hal yang bikin dia bahagia, yang dia benci itu apa, kita harus paham. Nggak cuma itu, kita harus bisa diajak hidup bersama apa enggak, susah bareng, senang bareng, bisa apa enggak, itu kita harus pahami semua, mulai dari senang sampai yang sulit, itu kita harus tahu, mulai keadaan, semuanya kita harus mengerti. Kalau urusan cantik itu nomor 2, karena apa, kalau cantik kan bisa didandani di salon, bisa beli kosmetik di supermarket kan bisa. Kalau kan jelek menjadi cantik kan itu bisa didandani, beli kosmetik ke salon, apa ke swalayan beli kosmetik untuk perawatan, itu bisa. Tapi kalau hati itu kita harus tahu semuanya, paling pokok itu hati paling. Oh iya Mas Pablo, kita ini kadang-kadang jadi buruh itu serba sulit. Iya. Punya bos yang bosok, galak, itu gimana itu? Tips menghadapi bos yang bosok itu. Kita itu harus sabar, namanya juga kita kerja ikut orang sih, harus diperintah, harus kita jalankan. Kalau nggak dijalankan bakalan dipecat. Kalau nggak mau ikut dengan orang, ya kita harus usaha sendiri, yaitu usaha apa yang kita bisa, itu loh, kita bebas daripada ikut orang serba salah. Mending ya kita usaha sendirilah, bebas, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang gini gitu dah, gitu. Tergantung kita bisa menjalankan seperti kerja dan usahanya itu seperti apa. Contohnya aja, itu kita buat salome, apa buat es jus, apa buat nasi goreng dan lain sebagainya, tergantung apa itu kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan ya tunjukin aja, itu aja sih. Oke. Oh ya, untuk ini yang terakhir ya Mas Pablo Escobar, untuk pekerjaan tuh sebaiknya yang cocok untuk kita ini apa Mas Pablo? Itu sesuai dengan kemampuan kita dengan pekerjaan. Contohnya kita mampu kerja di pabrik, ya udah kita jalani sendiri. Kalau kita kemampuan kita dagang apa jualan, ya udah kita kembangkan dagang jualan, itu sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu tunjukin, kalau kita mampu dengan kerjaan, kalau pengen usaha apa, pengen buat sampingan, kita tunjukin lah. Kita nggak perlu kita gengsi gini-gini gitu, nggak usah, cukup kita tunjukin kemampuan kita jalani apa adanya, jauhkan rasa gengsi itu. Oke, sekian dari saya wawancara dengan seorang motivator hidup sukses ya bersama Mas Pablo Escobar. Oke, sekian dari kami Malaka 414.